Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah proyek perangkat lunak. Perkenalkan, saya Desira Adiani dengan NIM F1D018012 dari kelas C mata kuliah proyek perangkat lunak. Jadi, topik yang saya ambil atau materi yang saya pilih adalah project management. Sebelum kita masuk ke inti dari materinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu project. Jadi di sini deskripsi projectnya itu adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara di mana telah ditetapkan waktu awal dan berakhirnya untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang spesifik. Jadi nanti di mana proyek ini akan menghasilkan produk yang unik, bisa produk berupa service atau suatu hasil tertentu. Ya, selanjutnya kita masuk ke project management. Deskripsi project management itu adalah suatu disiplin ilmu dan inisiasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan penutupan sebuah kerja tim untuk meraih tujuan yang jelas. Adapun deskripsi yang lainnya adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya kegiatan tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif. Jadi project management ini itu gabungan dari pengetahuan, skill, tools ini maksudnya alat yang membantu agar project ini bisa selesai. Ada pula tekniknya untuk menyelesaikan atau untuk melakukan aktivitas sehingga requirement projectnya itu bisa diselesaikan atau dilakukan. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa banyak pada project management ini yang bersifat berulang karena keberadaan dan kebutuhan untuk elaborasi progresifnya. Maksudnya dengan kata lain tuh kayak semakin banyak yang kita ketahui tentang proyek kita, maka semakin baik kita mampu mengelolanya. Selanjutnya, mengolah sebuah proyek itu meliputi pertama, mengidentifikasi persyaratan, kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, ketiga, menyeimbangkan tuntutan persaingan akan kualitas, ruang lingkup, waktu dan biaya, dan terakhir, menyesuaikan spesifikasi rencana dan pendekatan terhadap berbagai perhatian dan ekspektasi atau harapan stakeholder yang berbeda. Adapun project management prosesnya, menurut the project management body of knowledge itu dikenal ada 5 kelompok proses dasarnya. Yang pertama itu ada inisiasi. Jadi inisiasi itu merupakan tahap awal proses memulai menentukan sifat dan ruang lingkup sebuah proyek. Jadi kalau tahap ini tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar proyek dapat mengalami kegagalan. Nah, yang kedua itu ada planning atau perencanaan. Perencanaannya pada dasarnya menggambarkan proses bagaimana proyek akan dilaksanakan. Perencanaan ini sangat penting ya untuk sebuah proyek karena proyek tersebut kan menyangkut sesuatu yang kita buat itu menyangkut sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi bakal relatif lebih banyak proses di perencanaan ini. Perencanaan ini juga terdiri dari kita memilih tim perencanaan, terus menciptakan struktur rinciannya, terus memperkirakan sumber daya untuk kegiatan, memperkirakan biaya dan waktu untuk kegiatannya, membuat jadwal kegiatan, membuat anggaran, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Tim project memulai pekerjaannya. Tahap ini melibatkan alokasi, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya. Jadi apabila perencanaannya tuh telah cukup jelas dan detail, maka project dapat dilaksanakan dan tujuan proyeknya itu dapat dibangun. Jadi di sini tuh tim proyeknya tuh memulai pekerjaannya. Yang keempat itu ada pengendalian. Jadi pengendalian dilaksanakan untuk mengamati pelaksanaan proyek agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Jadi selama tim proyek mengerjakan tugasnya,
project manajernya tuh akan mengontrolnya. Pengendalian ini dilaksanakan untuk mengamati pelaksanaan proyek agar proyek tetap berjalan sesuai rencana, sehingga jika ada masalah yang sewaktu-waktu dapat muncul di tengah jalan dapat diidentifikasi secara tepat waktu. Yang terakhir itu ada closing atau penutupan. Penutupan ini artinya itu merupakan akhir dari sebuah proyek. Jadi setelah proyek itu diselesaikan, project manager akan menutup proyeknya. Biasanya kegiatan penutupan ini meliputi pengarsipan file dan pendokumentasian. Dan juga menurut the project management body knowledge itu dikenal the project management knowledge area. Itu knowledge area di sini ada 9. Yang pertama itu ada project integration management yang menjelaskan proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai elemen project dikoordinasikan dengan benar. Terdiri dari project plan development atau pengembangan rencana project plan execution, pelaksanaan rencana project, dan kontrol perubahan terintegrasi. Oke, yang pertama itu ada project plan development. Apa itu project plan development? Jadi merupakan pengembangan rencana project menggunakan output dari proses perencanaan lainnya, termasuk perencanaan strategis untuk membantu dokumen yang konsisten dan koheren yang dapat digunakan untuk memandu project execution dan project control. Jadi proses ini yang sering berulang ya, karena kan ini tuh project plan gitu, menentukan planning untuk projectnya sendiri. Terus nanti project plan development ini digunakan buat apa? Jadi digunakan buat panduan pelaksanaan projectnya, terus mendokumentasikan asumsi perencanaan projectnya, terus memberikan dasar untuk review pengukuran kemajuan dan pengendalian projectnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada project plan execution. Apa itu project plan execution? Adalah proses utama untuk melaksanakan rencana project. Sebagian besar anggaran project akan digunakan untuk melakukan proses ini. Jadi dalam proses ini tuh manajer proyek dan tim manajemen proyek harus mengkoordinasikan dan mengarahkan teknis dan organisasi interface yang ada dalam proyeknya. Selanjutnya ada integrated change control. Itu mengkoordinasi perubahan di seluruh proyek. Jadi maksudnya tuh pengendalian perubahan terintegrasi berkaitan dengan, pertama, mempengaruhi faktor-faktor yang menciptakan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan disepakati. Yang kedua, menentukan bahwa perubahan telah terjadi. Dan yang ketiga itu mengolah perubahan aktual kapan dan saat terjadi. Selanjutnya itu ada project scope management. Itu mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan. Di sini ada initiation. Apa itu initiation? Initiation itu adalah proses pengesahan proyek baru secara resmi, atau bahwa proyek yang sudah ada harus dilanjutkan ke fase berikutnya. Selanjutnya ada scope planning. Apa tuh scope planning? Jadi scope planning itu adalah perencanaan ruang lingkup yang merupakan proses mengelaborasi dan mendokumentasikan pekerjaan proyek atau project scope yang menghasilkan produk project. Jadi perlu diperhatikan bahwa deskripsi produk menggabungkan persyaratan produk yang mencerminkan kebutuhan pelanggan yang telah disepakati dan desain produk yang memenuhi persyaratan produk. Selanjutnya ada scope definition. Apa itu scope definition? Jadi scope definition itu melibatkan pengelompokan hasil proyek utama menjadi lebih kecil, komponen lebih mudah dikelola, dan scope definition yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Jadi ketika ada scope definition yang buruk, maka biaya proyek akhirnya tuh kan akan menjadi lebih tinggi, karena terjadinya perubahan yang tidak terhindarkan. Jadi dia tuh bisa mengganggu ritme proyeknya.
karena mengganggu remote proyeknya, maka bakal menyebabkan pengerjaan ulang lagi, terus menambah waktu proyek lagi, dan menurunkan produktivitas tenaga kerjanya. Selanjutnya ada scope verification. Apa itu scope verification? Adalah proses memperoleh penerimaan formal lingkungan proyek oleh stakeholder, sponsor, klien, pelanggan, dan lain-lain. Ini membutuhkan peninjauan kiriman dan hasil kerja untuk memastikan bahwa semua diselesaikan dengan benar dan memuaskan. Selanjutnya ada scope change control. Scope change control ini atau pengendalian perubahan ruang lingkup itu harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan proses pengendalian lainnya seperti pengendalian jadwal, biaya, kualitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada project time management. Jadi project time management ini menyangkut proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Nah, di project time management ini ada beberapa proyek, terutama proyek kecil ya, urutan aktivitas, perkiraan durasi, dan pengembangan jadwalnya itu sangat terkait erat, karena kalau dia misalnya proyeknya kecil ini bisa dilaksanakan oleh satu individu dalam waktu yang relatif singkat. Terus di project time management ini ada activity definition. Activity definition itu melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan kiriman dan subkiriman yang diidentifikasi dalam Work Breakdown Structure atau WBS. Jadi WBS itu ada suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Jadi WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Jadi hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Selanjutnya ada activity sequencing. Jadi activity sequencing ini melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian logical relationship interaktivitas. Kegiatan harus diurutkan secara akurat untuk mendukung perkembangan selanjutnya dari jadwal yang realistis dan dapat dicapai. Jadi pengurutan ini dapat dilakukan dengan bantuan komputer ya, misalnya dengan menggunakan software manajemen projectnya, atau dengan teknik manual juga bisa. Dan seringkali teknik manual ini lebih efektif jika digunakan pada project yang relatif lebih kecil. Selanjutnya ada activity duration estimating. Jadi activity duration estimating ini adalah proses mengambil informasi tentang project scope dan sumber daya project dan kemudian mengembangkan durasi untuk input ke jadwal. Jadi tim project dapat mempertimbangkan durasi project sebagai distribusi probabilitas atau menggunakan teknik probabilistik atau sebagai estimasi titik tunggal atau menggunakan teknik deterministik. Selanjutnya ada schedule development. Apa itu schedule development? Jadi schedule development itu berarti menentukan tanggal mulai dan selesai untuk kegiatan proyek. Jika tanggal mulai dan selesai tidak realistis, maka proyek tersebut kemungkinan besar tidak akan selesai sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada schedule control. Schedule control ini jadwalnya itu harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan proses kontrol lainnya. Selanjutnya ada project cost management. Jadi project cost management ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek selesai dalam anggaran yang disetujui. Jadi project cost management ini atau manajemen biaya proyek ini harus mempertimbangkan kebutuhan informasi dari stakeholder project. Nah, di project cost management ini ada resource planning. Apa itu resource planning? Jadi resource planning itu melibatkan penentuan sumber daya fisik, orang, peralatan, bahan, dan berapa jumlah masing-masing yang harus digunakan dan kapan mereka akan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan proyek.
Selanjutnya ada cost estimating. Jadi cost estimating ini melibatkan pengembangan perkiraan estimate biaya sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan project. Selanjutnya ada cost budgeting. Cost budgeting ini melibatkan pengalokasian perkiraan biaya keseluruhan untuk kegiatan individu atau work package untuk menetapkan dasar biaya untuk mengukur kinerja project. Selanjutnya ada cost control. Cost control ini mengendalikan perubahan anggaran proyek. Misalnya, tanggapan yang tidak tepat terhadap variasi biaya dapat menyebabkan masalah kualitas atau jadwal, atau bahkan menghasilkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima di kemudian hari dalam proyeknya. Selanjutnya itu ada project quality management. Jadi project quality management ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang telah dilakukan. Nah, di project quality management ini ada 3 ya, ada quality planning, quality assurance, sama quality control. Yang pertama itu ada quality planning. Apa itu quality planning? Jadi quality planning ini melibatkan pengidentifikasian standar kualitas mana yang relevan dengan proyek dan menentukan bagaimana memuaskan stakeholdernya ya, atau kliennya. Nah, salah satu key facilitating proses selama perencanaan proyek dan harus dilakukan secara teratur dan sejalan dengan proses perencanaan proyek lainnya. Selanjutnya ada quality assurance. Apa itu quality assurance? Adalah semua kegiatan direncanakan dan sistematis yang dilaksanakan dalam sistem mutu untuk memberikan keyakinan bahwa proyek akan memenuhi standar mutu yang relevan. Selanjutnya ada quality control. Quality control ini melibatkan pemantauan hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar kualitas yang relevan dan pengidentifikasian cara untuk menghilangkan penyebab dari hasil yang tidak memuaskan. Jadi di sini nanti tim manajemen proyek itu harus memiliki pengetahuan tentang pengendalian kualitas statistik, terutama pengambilan sampel dan probabilitas untuk membantunya mengevaluasi keluaran pengendalian kualitas. Nah, di sini juga ada project human resource management. Jadi, project human resource management ini mencakup proses yang diperlukan untuk memanfaatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara efektif. Di project human management ini ada organizational planning yang meliputi mengidentifikasi, mendokumentasikan dan menetapkan peran proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Selanjutnya ada staff acquisition. Itu meliputi mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan, baik itu individu atau kelompok, untuk ditugaskan dan mengerjakan proyek. Nah, ada juga team development. Jadi team development ini mencakup peningkatan kemampuan stakeholders untuk berkontribusi sebagai individu serta meningkatkan kemampuan tim untuk berfungsi sebagai tim. Nah, adapun project communication management. Jadi project communication management ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan pembuatan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi akhir informasi proyek secara tepat waktu. Di project communication management ini ada communication planning. Apa itu communication planning? Jadi communication planning itu meliputi penentuan kebutuhan informasi dan komunikasi dari para stakeholder. Siapa yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, bagaimana informasi itu akan diberikan kepada mereka dan oleh siapa. Selanjutnya itu ada information distribution. Apa tuh information distribution? Ini melibatkan penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk stakeholder project secara tepat waktu. Nah, ini tuh termasuk menerapkan rencana manajemen komunikasi serta menanggapi permintaan informasi yang tidak terduga. Seterusnya itu ada perform seaboarding.
Performance reporting ini meliputi pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja untuk memberikan informasi kepada stakeholders tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada administrative closure. Administrative closure itu apa? Jadi administrative closure itu menghasilkan, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi untuk memformalkan fase atau penyelesaian proyek. Jadi dia ini terdiri dari pendokumentasian hasil proyek untuk meresmikan penerimaan produk proyek oleh sponsor atau pelanggan. Selanjutnya ada Project Risk Management. Project Risk Management ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko proyek. Itu termasuk memaksimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian positif dan meminimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian yang tidak diinginkan untuk tujuan proyeknya. Nah, di Project Risk Management ini ada Risk Management Planning, yang merupakan proses memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko untuk suatu proyek. Selanjutnya tuh ada risk identification. Apa tuh risk identification? Jadi risk identification itu meliputi penentuan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Selanjutnya ada qualitative risk analysis. Qualitative risk analysis ini merupakan proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi. Proses ini memprioritaskan risiko sesuai dengan potensi pengaruhnya terhadap tujuan proyek. Selanjutnya ada quantitative risk analysis. Apa itu quantitative risk analysis? Jadi quantitative risk analysis ini bertujuan untuk menganalisis secara numerik kemungkinan setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek serta tingkat risiko proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada risk response planning. Risk response planning ini adalah proses mengembangkan opsi dan menentukan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ada pula risk monitoring and control. Apa itu risk monitoring and control? Adalah proses melacak risiko yang teridentifikasi, memantau risiko residual dan mengidentifikasi risiko baru, memastikan pelaksanaan rencana risiko dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi risiko. Selanjutnya itu ada project procurement management. Apa itu project procurement management? Itu mencakup proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa untuk mendapatkan project scope atau ruang lingkup proyek dari luar organisasi pelaksana. Jadi ada procurement planning ya. Procurement planning ini adalah proses mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan pengadaan produk atau layanan di luar organisasi proyek dan harus diselesaikan selama upaya definisi ruang lingkup. Selanjutnya itu ada solicitation planning. Jadi solicitation planning ini mendokumentasikan persyaratan produk dan mengidentifikasi sumber potensial, melibatkan persiapan dokumen diperlukan untuk permohonan. Selanjutnya itu ada solicitation, memperoleh informasi atau tawaran dan proposal dari calon klien tentang bagaimana kebutuhan proyek dapat dipenuhi. Habis itu ada source selection. Source selection ini melibatkan penerimaan tawaran atau proposal dan penerapan kriteria evaluasi untuk memilih penyedia. Banyak faktor selain biaya atau harga yang mungkin perlu dievaluasi dalam proses keputusan pemilihan sumbernya atau source selection ini. Terus habis itu ada contract administration. Ini tuh proses untuk memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Pada proyek yang lebih besar dengan beberapa penyedia produk dan layanan, aspek kunci dari kontrak
administration adalah mengelola hubungan dengan kliennya. Terus habis itu ada kontrak close out. Kontrak close out tuh mirip dengan penutupan administratif karena melibatkan verifikasi produk apakah semua pekerjaan diselesaikan dengan benar dan memuaskan, dan penutupan administratif itu pembaruan catatan untuk mencerminkan hasil akhir dan pengarsipan informasi tersebut untuk digunakan di masa yang akan datang. Jadi penutupan kontrak ini dapat dianalogikan dengan penutupan administratif ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan kewajiban kontrak terpenuhi secara seperti yang diharapkan. Jadi nanti manajer project, klien, stakeholder, dan dalam beberapa kasus tuh penjual itu bisa menyelesaikan verifikasi produk bersama untuk mengkonfirmasi bahwa kontrak telah selesai. Nah, di project management ini ada yang namanya project stakeholder. Jadi project stakeholder itu individu atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam project atau yang kepentingannya dapat berpengaruh secara positif atau negatif sebagai akibat dari pelaksanaan project atau penyelesaian projectnya. Di sini ada key project stakeholder dalam project management. Yang pertama itu ada project manager. Jadi project manager ini ketua dari tim project yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada. Terus ada project team member. Project team member ini kelompok yang melaksanakan project di bawah kepemimpinan project manager. Adapun project sponsor ya, atau pemberi dana project, biasanya kita kenal dengan investor. Jadi investor ini dia pihak penyedia dana untuk membiayai proyek agar dapat berjalan dengan baik. Nah, pada umumnya itu penyedia dananya itu berasal dari perusahaan sendiri atau perusahaan pemilik proyeknya mandiri. Namun juga dapat berasal dari pihak lain seperti sponsor atau bank. Nah, selanjutnya itu ada eksekutif. Eksekutif ini top manajemen di perusahaan yang melaksanakan project. Nah, apa sih bedanya eksekutif sama project manager? Jadi bedanya itu pada fokusnya ya. Kalau manajer eksekutif itu bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan strategis dan bisnis organisasi secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau project manager itu bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan projectnya. Habis itu ada steering committee. Nah, steering committee ini kelompok penasihat yang memberikan panduan tentang key decision. Maksudnya itu termasuk sponsor, termasuk eksekutif, dan key stakeholder dari organisasi. Selanjutnya itu ada customer and client. Customer and client ini maksudnya customer itu pengguna suatu produk atau layanan yang telah dibangun, sedangkan klien itu adalah pemilik serta pemberi proyek. Bisa aja customernya itu berupa kliennya ya, bisa dia yang menggunakan produknya. Nah, di sini yang kita fokuskan itu ke project manajernya. Project manager itu sering berbicara tentang triple constraint atau 3 batasan atau kata lainnya itu juga disebut dengan iron triangle, yaitu scope, time, dan cost. Jadi kualitas project itu dipengaruhi oleh keseimbangan ketiga faktor ini. Project berkualitas memberikan produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dalam ruang lingkup, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Jadi saat kita mengelola sebuah project, kan bakal ada sesuatu dan lain hal yang bakal berubah ya. Jadi triple constraint ini yang akan memberikan kita pemahaman yang kuat tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa disesuaikan selama project itu berlangsung. Misalnya, jika kita terlambat dari jangka waktu yang dari jadwal yang telah kita sepakati, maka kita kan bisa bekerja dengan mengurangi fitur proyeknya kan. Nah, kalau kita mengurangi fitur proyeknya, berarti itu juga mengurangi scope atau ruang lingkupnya. Kemudian jika kita mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk memajukan jadwalnya, berarti itu kan meningkatkan cost-nya atau biayanya, dan
kita juga dapat jika memungkinkan mengubah tanggal jatuh tempo untuk memberikan kita lebih banyak waktu. Nah, jadi semua skenario ini menerapkan triple constraint itu ya untuk mengolah proyeknya. Jadi pada dasarnya triple constraint ini sebenarnya adalah tindakan penyeimbangan. Jadi itu kayak kita main juggling tuh kayak ada di siklus-siklus tuh yang banyak bola tuh dilempar. Itu kan kelihatannya mudah banget ya, tapi saat kalau kita mencobanya tuh itu benar-benar butuh latihan yang banyak gitu loh. Nah, itu juga berlaku untuk project manager. Jadi project manager ini perlu meluangkan waktunya untuk memahami tentang triple constraint ini. Terus ada project management skill. Nah, project management skill ini saya bagi kedua ya, ada hard skill sama soft skill. Jadi untuk hard skillnya sendiri itu ada scheduling. Jadi scheduling ini berarti membuat jadwal yang menunjukkan siapa melakukan apa dan kapan. Jadi the power of good scheduling ini adalah menentukan siapa yang mewakili tim kita pada jam yang berbeda, pada hari yang berbeda, di berbagai tugas. Maksudnya tuh untuk menghindari cloven shift. Cloven shift itu kayak dimana seorang pekerja itu bekerja pada satu hari shift penutupan dan bekerja lagi, kemudian bekerja lagi pada shift pembukaan keesokan harinya. Ini tuh kan tidak efektif dan efisien ya. Dan scheduling ini juga menghindarkan kita dari yang namanya praktik lembur. Selanjutnya itu ada project control. Jadi project control ini setiap project manager tahu bahwa nggak ada project yang 100% selesai kan. Jadi selalu ada yang harus dilakukan, lebih banyak untuk dibangun lagi, lebih banyak untuk diselesaikan lagi. Jadi kontrol yang tepat itu membantu menetapkan batasan di sekitar proyek sehingga tidak berakhir dalam ketidakpastian perkembangan. Selanjutnya itu ada technical skill. Technical skill ini ada basic wireframing, desain dan coding untuk mengelola lebih efektif. Jadi wireframing ini kayak lebih ke mockup sih, 11-12 seperti mockup ya, atau coretan kasarnya dalam merancang user interface-nya. Terus habis itu ada project planning. Jadi project planning ini nggak peduli seberapa hebatnya kita, seberapa baiknya kita dalam mengeksekusi suatu project, kalau tanpa adanya project planning atau merencanakan project dengan baik, maka kemungkinan besar ya project itu tidak akan berhasil. Selanjutnya itu ada documentation development. Jadi dokumentasi ini adalah proses merekam proses kita sehingga dapat diakses, diperiksa dan diulangi oleh orang lain. Jadi kita tuh perlu tahu bagaimana melakukan dokumentasi dengan benar. Jadi kita juga harus tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk mencegah keluaran waktu dan energi yang berlebihan. Selanjutnya tuh ada project initiation. Project initiation ini memulai project secara efektif untuk menyelaraskan visi dan pendekatan. Bagaimana mengembangkan project initiation skill? Jadi ada banyak sub keterampilan yang terlibat dalam memulai project dengan baik. Itu meliputi mendapatkan dukungan yang selaras gitu antar tim, menyiapkan alat dan dokumen project, mengumpulkan dan menetapkan sumber daya yang tepat, dan mengkomunikasikan visi project kita ini kepada orang yang tepat. Selanjutnya itu ada soft skill. Jadi di soft skill ini ada teamwork. Teamwork ini kemampuan untuk membuat teamwork membaca emosi dan motivasi secara efektif. Jadi menurut John J. Murphy, penulis Pulling Together 10 Rules for High Performance Teamwork, itu mencatat bahwa ketika orang saling memainkan skills dan pengetahuan, mereka dapat menciptakan solusi yang praktis dan berguna. Nah, makanya itulah pentingnya teamwork. Terus habis itu ada research. Research itu jadi manajer proyek itu perlu tahu ada yang namanya frasa
just enough to be dangerous. Maksudnya nih, jangan seorang project manager itu tidak sepenuhnya memahami situasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebagai seorang manajer project itu harus tahu tentang semua pekerjaan yang dijalankan oleh timnya, terus mengetahui platform dan sistem yang digunakan tim kita, terus serta kemungkinan dan batasannya, sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik atau melaporkan project kita ke klien dengan baik. Terus habis itu ada creativity. Creativity ini kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda dan mendekati sesuatu secara unik. Selanjutnya ada critical thinking. Critical thinking ini memutuskan apa yang harus dilakukan jika tidak ada pilihan yang jelas dan mengatasi masalah dengan percaya diri. Terus habis itu ada communication. Nah, communication ini penting ya. Jadi communication ini kunci utamanya dari project management communication yang harus dikuasai itu adalah maksudnya communication ini merupakan kunci utamanya. Jadi pada project communication ini yang perlu dikuasai itu adalah kemampuan untuk mendengarkan, menjelaskan, dan memastikan bahwa kita paham. Dan ketika informasi mengalir dengan pesan yang tepat, dengan pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, jadi hampir semua rintangan itu dapat diatasi. Yang terakhir itu ada leadership. Leadership itu melihat apa yang bisa terjadi, gambaran besarnya, dan memimpin serta dapat menginspirasi timnya sendiri. Selanjutnya tuh how to build this successful project manager traits. Jadi mohon maaf yang tadi tuh salah. Maksudnya alasan utama mengapa project manager. Slide selanjutnya adalah alasan utama mengapa project manajemen gagal. Pertama, project gagal bila tidak ada dukungan atau komitmen dari top level manajemen yang seharusnya memberikan fungsi pengawasan kepada tim project. Yang kedua, project juga gagal ketika identifikasi risiko atau manajemen risikonya tuh diabaikan. Yang ketiga, ketiadaan pernyataan pekerjaan dan ruang lingkup project yang didefinisikan dengan buruk. Yang keempat tuh, tidak adanya komitmen dan ownership dari anggota tim project suatu kebutuhan untuk suasana kolaboratif dalam manajemen project. Yang kelima tuh karena jadwal non praktis ya, dan anggarannya tuh tidak layak. Habis itu project management success factor. Gimana sih faktor-faktor yang bakal mempengaruhi project management, mempengaruhi kesuksesan dari project manajemennya sendiri. Nah, menurut saya ada 4 ya. Yang pertama itu seorang manajer project itu harus memastikan bahwa tujuan dan penyampaian project itu spesifik. Yang kedua, kepemimpinan project yang baik itu harus dibentuk. Yang ketiga ada perencanaan project yang tepat. Maksudnya tuh rencana project yang baik adalah langkah pertama untuk sukses dalam melaksanakan sebuah project. Yang keempat atau yang terakhir itu ada komunikasi. Jadi komunikasi ini yang tadi saya bilang sangat penting ya dalam sebuah project management. Jadi merupakan peran penting dari setiap project. Jadi manajer project yang efektif itu harus menjadi komunikator yang efektif. Nah, di sini saya bakal sedikit memberikan sebuah video tentang best project management software menurut projectmanagement.com. Jadi itulah beberapa best project management software yang bakal membantu
project management kita ya. Dan di sini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi yang tadi saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.